Desa Tanjung, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian, seringkali terlihat damai di siang hari. Sawah yang menghampar luas dengan tanaman padi yang subur memberikan nuansa yang menenangkan. Namun, di malam hari, desa ini berubah. Suara jangkrik yang biasa terdengar menjadi lebih sunyi, dan hanya ada angin malam yang berdesir pelan. Tapi yang paling mengerikan adalah cerita yang terus beredar tentang hantu kepala babi yang muncul setiap malam di area persawahan desa ini. Banyak yang mengaku melihatnya, termasuk aku, Faisal, yang menjadi saksi langsung dari kejadian mengerikan ini. Malam itu, aku tidak menyangka bahwa hidupku akan berubah setelah bertemu dengan sosok itu. Sosok yang selama ini hanya terdengar sebagai cerita legenda, ternyata nyata, dan kehadirannya membawa teror yang tak akan pernah aku lupakan. Desa Tanjung adalah tempat yang sangat tenang. Pagi hari, suara ayam berkokok dan bau tanah basah menyambut hari. Sebagian besar penduduk desa ini adalah petani yang menghabiskan hari mereka di sawah, bercocok tanam, atau merawat ternak. Kehidupan di desa ini berjalan lambat, penuh kedamaian. Namun, seperti desa-desa kecil lainnya, ada banyak cerita yang berkembang di kalangan warga. Sejak kecil, aku sering mendengar cerita-cerita aneh tentang makhluk halus yang bersembunyi di hutan atau muncul di persawahan. Namun, aku selalu menganggapnya sebagai cerita legenda yang diceritakan oleh orang tua kami untuk menakuti anak-anak. Kami diajarkan untuk tidak masuk ke hutan saat malam dan lebih berhati-hati saat melewati persawahan setelah matahari terbenam. Namun, semakin lama aku mendengar cerita tentang hantu kepala babi yang sering muncul di persawahan desa ini, aku mulai merasa ragu. Banyak orang yang percaya bahwa sosok itu adalah jelmaan dari roh jahat yang ingin membawa malapetaka bagi warga. Beberapa orang mengklaim melihat sosok itu berjalan di tengah sawah dengan kepala babi besar yang menyeringai, sementara tubuhnya tidak tampak jelas karena tertutup kabut tebal yang datang entah dari mana. Aku tidak percaya dengan cerita itu, sampai aku sendiri yang mengalaminya. Malam itu adalah malam yang biasa, seperti malam-malam lainnya di desa. Aku baru saja pulang dari kebun setelah seharian bekerja. Saat melewati sawah, aku merasa ada yang aneh. Udara yang biasanya segar tiba-tiba terasa lebih dingin, dan kabut mulai turun perlahan, menutupi seluruh area persawahan. Aku merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Namun, aku mengabaikannya dan terus melangkah pulang. Saat aku berjalan di pinggir sawah, tiba-tiba aku mendengar suara gemerisik di antara tanaman padi. Pada awalnya, aku mengira itu hanya hewan liar seperti tikus atau burung yang sedang mencari makan. Tetapi, suara itu semakin mendekat, semakin keras, hingga aku bisa merasakannya. Seperti ada sesuatu yang berjalan di tanah yang lembab itu, menginjak-injak tanaman padi. Aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, saat aku melanjutkan langkah, tiba-tiba aku melihatnya. Sosok itu muncul dari balik kabut yang semakin tebal. Di depan mataku, terlihat kepala babi yang besar dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahku. Aku membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Kepalanya tampak terkulai, tetapi dengan senyuman mengerikan yang menyeringai, menunjukkan taring-taringnya yang tajam. Sosok itu tidak memiliki tubuh yang jelas, hanya ada bayangan gelap yang mengelilingi kepala babi itu, bergerak perlahan di tengah sawah yang gelap. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Tak ada suara apapun, selain suara langkah kaki yang berap di tanah. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekik di tenggorokan. Sosok itu mulai bergerak mendekat, dan aku merasa tubuhku terikat, tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat, semakin jelas, dan tiba-tiba berhenti tepat di depan wajahku. Aku bisa merasakan nafasnya yang berat, seakan ada hawa dingin yang menyelimuti tubuhku. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku terasa lumpuh. Suasana semakin mencekam dan aku hanya bisa menatap mata merahnya yang menembus ke dalam hatiku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat.
Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak menjauh, menghilang perlahan ke dalam kabut. Aku merasa seakan-akan aku dibebaskan dari kekuatan yang menahanku dan tubuhku akhirnya bisa bergerak. Aku segera berlari ke rumah secepat mungkin, tidak berani menoleh lagi. Sesampainya di rumah, aku menceritakan kejadian itu kepada orang tuaku. Mereka hanya menatapku dengan tatapan penuh kekhawatiran, seperti sudah mengetahui apa yang baru saja aku alami. Mereka mengatakan bahwa itu adalah roh jahat yang sering muncul di malam hari, mengganggu siapa saja yang melanggar pantangan adat. Bencana itu mulai datang. Beberapa hari setelah kejadian itu, sawah yang kami tanami padi mulai terinfeksi penyakit, tanaman padi layu, dan hasil panen kami menjadi sangat buruk. Warga desa mulai mengaitkan semua kejadian ini dengan hantu kepala babi yang menuntut agar kami menghormati adat yang telah lama ada di desa kami. Setelah kejadian-kejadian itu, kami memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang dukun desa yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh halus. Dukun itu mengatakan bahwa untuk menenangkan roh kepala babi, kami harus melakukan upacara pemujaan, memberikan persembahan kepada roh leluhur yang melindungi desa kami. Upacara itu berlangsung di tengah sawah yang terletak di luar desa, jauh dari rumah kami. Pada malam yang ditentukan, kami mengumpulkan makanan, bunga, dan dupa, dan mengucapkan doa-doa yang dipimpin oleh dukun desa. Suasana malam itu sangat berbeda, dengan kabut yang turun begitu tebal. Setelah upacara selesai, kami merasa ada ketenangan yang datang, seolah-olah sesuatu yang berat telah terangkat dari pundak kami. Namun, meskipun kami melakukan upacara itu, hantu kepala babi tetap menjadi bagian dari cerita yang terus mengganggu kami. Kejadian-kejadian aneh masih terjadi di sekitar sawah, dan beberapa warga masih mengaku mendengar suara langkah kaki berat atau melihat sosok kepala babi berjalan di tengah kabut. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, cerita tentang hantu kepala babi di Desa Tanjung masih sering dibicarakan. Beberapa orang yang baru datang ke desa ini mendengar cerita ini dengan tak percaya, tetapi kami yang sudah merasakannya tahu bahwa itu bukanlah cerita biasa. Sosok itu mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malam di persawahan masih terasa mencekam, dan setiap kali aku melewati jalan itu, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu sedang mengintai dari balik kabut. Terkadang, aku merasa bahwa roh kepala babi itu tetap berada di sana, menjaga tanahnya, menunggu mereka yang berani melanggar aturan yang telah ada sejak dulu.